Selamat sore semua. Selamat sore, Dok. Ya, bisa dengar. Sore, Oke. Dok. Jadi kuliah sore ini kita mulai melanjutkan terkait dengan evaluasi dan gangguan sel darah putih, yaitu atau leukosit. Jadi terima kasih sudah banyak yang bergabung. Jadi kita mulai. Saya share screen dulu. Udah kelihatan? Udah kelihatan apa yang saya share dari? Terlihat, Prof. Sudah Oke. terlihat, Prof. Ya, jadi kita lanjut terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit. Kalau minggu yang lalu kita saya sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan pendahuluan, terkait dengan kenapa pentingnya mempelajari atau mengetahui atau mengevaluasi gangguan sel darah putih di dalam tubuh. Kemudian juga dijelaskan secara singkat, yang secara mendalam saya kira bisa digali lebih jauh melalui referensi ataupun textbook yang dimiliki terkait dengan hematologi, yaitu terkait dengan jenis leukosit, kemudian interpretasi dari kelainan-kelainan dari masing-masing jenis leukosit, apakah itu neutrofil, kemudian eosinofil, basofil, kemudian monosit maupun limfosit. Jadi kapan terjadi peningkatan, kemudian kapan terjadi penurunan jumlah dari masing-masing jenis leukosit tersebut. Nah, kemudian khusus untuk sore ini saya akan sampaikan terkait dengan informasi beberapa kelainan-kelainan daripada morfologi leukosit, kemudian gambaran umum dari kelainan-kelainan leukosit. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kelainan morfologi, tentu kenapa kita perlu mempelajari kelainan-kelainan morfologi adalah untuk melihat apakah ada indikasi kelainan-kelainan yang terkait dengan kelainan morfologi leukosit yang bisa kita deteksi terutama melalui pemeriksaan darah tepi, baik itu melalui pemeriksaan darah lengkap maupun pemeriksaan hapusan darah. Jadi kelainan-kelainan morfologi daripada leukosit yang terutama kalau kita lihat dari komposisi leukosit di dalam pemeriksaan sel darah putih, yang lebih dominan adalah neutrofil dan limfosit. Kemudian juga kalau terjadi perubahan yang signifikan, terjadi peningkatan eosinofil. Sedangkan untuk monosit dan basofil, distribusinya di sel darah tepi relatif sedikit. Jadi oleh karena itu, terkait dengan kelainan morfologi leukosit, lebih banyak kita bicara terkait dengan morfologi neutrofil, limfosit, dan beberapa terkait dengan monosit maupun eosinofil. Jadi kelainan ini bisa dalam bentuk perubahan bentuk, kemudian ukuran, struktur, atau jumlah dari masing-masing jenis sel darah putih tersebut. Nah, terkait dengan kelainan jumlah, saya kira sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan ini akan mengindikasikan adanya gangguan terkait dengan proses pembentukan sel darah putih tersebut atau penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi proses pembentukan atau proses pematangan atau proses diferensiasi dari sel darah putih tersebut. Nah, kemudian beberapa teknologi yang akan itu adalah hipersegmentasi. Jadi ini yang terkait dengan
kelainan jumlah dari lobus atau segmentasi dari inti sel dari neutrofil. Kemudian ada juga kelainan yang disebut dengan Felgerhardt anomaly. Jadi ini adalah suatu kelainan yang berbeda dengan hipersegmentasi. Kalau yang hipersegmentasi adalah jumlah jumlah inti daripada neutrofil ini melebihi 5 inti yang dihubungkan dengan filamen. Jadi kalau melebihi 5 inti daripada neutrofil itu disebut dengan hipersegmentasi daripada inti neutrofil. Kemudian kalau Felgerhardt anomaly adalah kebalikan dari hipersegmentasi, yaitu hiposegmentasi. Jadi tidak terjadi pemisahan secara sempurna dari inti neutrofil. Nah, kalau Felgerhardt anomaly ini kenapa disebut dengan Felgerhardt anomaly ini? Karena kelainan ini ditemukan oleh dua ahli hematologi dari Belanda. Jadi kalau tidak salah di tahun 1928 ditemukan kelainan ini pada hapusan darah pasien. Kemudian beberapa tahun kemudian, 3 tahunnya kalau tidak salah 1931, diketahui bahwa kelainan ini adalah merupakan kelainan bawaan pada saat itu ditemukan. Sehingga untuk menghormati kedua penemu ini disebut kelainan ini adalah kelainan Felgerhardt. Jadi ini diambil dari dua nama ahli hematologi dari Belanda. Dan ini terkait dengan kelainan dari inti neutrofil. Sedangkan yang berikutnya adalah ada kelainan granulasi dari dari sitoplasma neutrofil tersebut. Jadi ada istilah granulasi toksik, yaitu masih ditemukannya granul-granul besar dan gelap di sitoplasma neutrofil. Dan ini biasanya muncul pada infeksi berat atau peradangan. Nah, ini yang nanti saya sampaikan informasi singkat dan secara mendalam saya kira bisa ditelusuri lebih lanjut. Sedangkan terkait dengan kelainan morfologi limfosit, itu ada limfosit reaktif, kemudian ada limfoblast. Jadi kalau limfoblast ini lebih banyak kaitannya dengan leukemia. Jadi blast ini artinya sel yang masih muda. Kalau limfoblast berarti banyak sel-sel limfosit muda yang beredar pada sistem peredaran darah tepi. Nah, kemudian kelainan morfologi lain yang sering ditemukan pada pada hapusan darah baik hewan maupun manusia adalah ditemukannya benda-benda inklusif pada sel darah putih, baik itu parasit, kemudian bakteri atau benda-benda lain yang benda-benda lain yang merupakan benda asing yang ditemukan di dalam sitoplasma. Nah, ini lebih banyak terkait dengan infeksi, kemudian dengan peradangan, juga bisa muncul akibat penyakit-penyakit tertentu. Nah, tentu kenapa kita perlu mengetahui kelainan-kelainan morfologi limfosit adalah tujuannya untuk menelusuri lebih lanjut apa yang terjadi di dalam tubuh terkait dengan kemunculan gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan morfologi leukosit. Jadi untuk memahami itu kita harus paham juga faktor-faktor apa, kemudian apa saja yang bisa menyebabkan gangguan dari morfologi leukosit tersebut. Dan tentu gangguan morfologi leukosit itu adalah wujud dari gangguan proses pembentukan. Jadi dari proses pembentukan sel darah putih itu terganggu, kemudian juga bisa terjadi pada saat proses pematangan, kemudian pada saat proses diferensiasi, kemudian juga bisa akibat respon terhadap kondisi-kondisi tertentu seperti stres, kemudian infeksi. Nah, kalau kita kelompokkan secara umum ada beberapa faktor. Tadi dulu ya. Halo, Pak masih kuliah ya? Nanti telepon ya. Ya, ya, ya.
Jadi ada beberapa penyebab kenapa terjadi gangguan proses pembentukan atau proses pematangan atau proses diferensiasi atau penyakit-penyakit tertentu. Jadi bisa disebabkan karena kelainan genetik atau kongenital, jadi terjadi akibat mutasi genetik yang mempengaruhi diferensiasi dan morfologi leukosit. Kemudian gangguan hematopoiesis di dalam sumsum tulang. Jadi sel darah putih ini dibentuk di dalam sumsum tulang. Kalau terjadi gangguan di dalam sumsum tulang, tentu terjadi gangguan dalam proses pembentukan, kemudian terjadi gangguan dalam proses pematangan, dan juga terjadi gangguan dalam proses diferensiasi sel darah putih tersebut. Kemudian ini bisa terjadi akibat respon terhadap infeksi atau inflamasi. Jadi kalau infeksi berat atau sepsis menyebabkan perubahan reaktif pada leukosit. Kemudian obat-obatan atau paparan toksin tertentu juga ini berpengaruh, akan menyebabkan gangguan proses pembentukan, pematangan atau diferensiasi dari leukosit. Kemudian kelainan-kelainan imunologis itu yang sering terjadi pada autoimun atau gangguan kekebalan lainnya. Jadi ini beberapa penyebab umum terjadinya gangguan proses pembentukan, pematangan, diferensiasi dari sel darah putih di dalam sumsum tulang. Jadi artinya kesimpulannya adalah kelainan morfologi leukosit bisa berasal dari dalam, jadi secara genetis dan hematopoiesis, atau sebagai respon terhadap kondisi luar seperti infeksi, toksin, dan stres. Jadi faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya adalah genetik dan gangguan hematopoiesis, eksternalnya adalah respon terhadap infeksi atau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan gangguan pembentukan atau pematangan dari sel darah putih di dalam tubuh. Jadi hal ini bisa diketahui melalui pemeriksaan sel darah putih atau pemeriksaan sel darah lengkap, dan lebih memastikan lagi perubahan-perubahan atau kelainan morfologi dari leukosit dapat diamati di dalam hapusan darah. Jadi nanti dalam praktikum, jadi dibuat hapusan darah yang yang kualitasnya bagus, kemudian dilakukan pemeriksaan, dicermati apakah ditemukan kelainan-kelainan morfologi dari leukosit. Nah, kemudian saya akan sampaikan beberapa hal-hal penting terkait dengan kelainan-kelainan morfologi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah terkait dengan hipersegmentasi neutrofil. Jadi hipersegmentasi neutrofil ini adalah kondisi di mana inti sel neutrofil memiliki lebih dari 5 lobus. Jadi kalau sel darah putih neutrofil itu yang normal memiliki jumlah lobus antara 3 sampai 5 lobus. Jadi kalau terjadi perubahan atau kelainan jumlah lobus di dalam sel neutrofil itu, maka ini disebut dengan hipersegmentasi. Jadi bisa 6 sampai 7 lobus ditemukan di dalam neutrofil. Ini menunjukkan bahwa terjadi kelainan lobus dari neutrofil yang disebut dengan hipersegmentasi neutrofil. Ini adalah gambar dari hipersegmentasi neutrofil pada hapusan darah dari hewan anjing. Ya. Jadi hal ini disebabkan karena terjadinya gangguan pembentukan neutrofil di dalam sumsum tulang. Yaitu bisa disebabkan karena defisiensi vitamin B12, kemudian bisa disebabkan karena defisiensi asam folat, atau juga bisa disebabkan karena defisiensi kedua baik vitamin B12 maupun asam folat. Nah, kemudian ini juga sering kita temukan bersamaan dengan
gangguan eritrosit seperti pada kasus anemia megaloblastik. Jadi artinya terjadi gangguan proses pembentukan sel darah putih, terutama neutrofil. Jadi dengan kekurangan unsur-unsur yang diperlukan dalam proses pembentukan sel darah putih, seperti B12 atau folat asam folat akan mengganggu sintesis dari DNA sel darah putih tersebut, sehingga pematangan inti sel akan melambat, tetapi sitoplasma tetap berkembang. Jadi pematangannya terhambat, proses pembentukan sitoplasmanya tetap berjalan, sehingga menyebabkan intinya terjadi lobular atau hypersegmented. Ini yang menyebabkan terjadinya meningkatnya jumlah lobus di dalam sitoplasma sel darah putih. Nah, kemudian arti klinis apa yang bisa kita ambil dari kelainan ini? Ini bisa merupakan temuan awal dan khas pada anemia megaloblastik. Jadi ini umum. Hipersegmentasi neutrofil biasanya berbarengan terjadi dengan anemia megaloblastik. Jadi saya kira anemia megaloblastik sudah dijelaskan secara rinci atau sudah disinggung oleh Prof. Sadre terkait dengan evaluasi dan gangguan eritrosit. Dan ini tentu bisa kita amati melalui pemeriksaan hapusan darah tepi. Jadi artinya secara singkat bahwa hipersegmentasi neutrofil adalah tanda khas dari gangguan pematangan sel darah akibat kekurangan nutrisi penting untuk pembentukan sel darah tersebut. Jadi kalau di dalam pemeriksaan hapusan darah kita menemukan hipersegmentasi neutrofil, kita bisa juga diagnosa kita juga bisa mengarah bahwa kemungkinan besar terjadi anemia megaloblastik. Jadi artinya antara pemeriksaan sel darah merah kemudian pemeriksaan sel darah putih tidak bisa kita kotak-kotakan. Artinya antara kelainan satu dengan kelainan yang lain masih memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi ini terkait dengan hipersegmentasi neutrofil. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan, kalau tadi adalah hipersegmentasi, kalau Pilger-Hurt ini adalah hiposegmentasi. Jadi artinya di sini kelihatan inti atau lobus dari neutrofil belum terjadi pemisahan menjadi beberapa lobus. Jadi menjadi 3 sampai 5 lobus. Jadi proses ini yang terganggu. Jadi inti neutrofil tidak terbagi secara normal menjadi 3 sampai 5 lobus. Jadi biasanya hanya 2 atau menyatu satu sama lain, dan kelihatannya kadang-kadang seperti kacamata. Bahkan lebih sering kita menemukan hanya 1-2 lobus bergabung menjadi satu sehingga berbentuk oval. Jadi hal ini disebut dengan hiposegmentasi. Itu kalau yang tadi hipersegmentasi ya. Jadi kalau kita lihat sitoplasmanya baik hipersegmentasi maupun hiposegmentasi itu masih normal. Nah, kemudian apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya Pilger-Hurt anomali ini? Jadi seperti tadi saya sampaikan, pertama kali ditemukan oleh Pilger, kemudian 3 tahun kemudian diketahui bahwa kelainan ini merupakan kelainan bawaan. Nah, kemudian setelah diteliti dan kemudian dipelajari lebih lanjut, ternyata Pilger-Hurt ini bisa disebabkan oleh 2 hal. Bisa kelainan bawaan, kemudian bisa juga terkait dengan kondisi patologis. Jadi biasanya pada kejadian leukemia mieloid ditemukan kelainan-kelainan dari neutrofil dalam bentuk Pilger-Hurt. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui kelainan ini? Tentu melalui pemeriksaan hapusan darah.
Jadi artinya Pilgerhardt anomali ini adalah kelainan bentuk inti neutrofil yang bisa bersifat jinak, kalau ini adalah bawaan, itu adalah bersifat jinak, atau menjadi indikator penyakit sumsum tulang. Jadi kembali lagi, kelainan-kelainan yang terjadi pada morfologi leukosit itu sebagian besar terkait dengan faktor internal. Tadi adalah kelainan kongenital, kemudian kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan yang terjadi pada tempat pembentukan leukosit, yaitu pada sumsum tulang. Jadi ini terkait dengan kelainan morfologi lobus, ada yang hipersegmentasi, kemudian yang ini adalah hiposegmentasi. Nah, kemudian kelainan berikutnya di dalam morfologi neutrofil ada yang disebut dengan granulasi toksik pada neutrofil, yaitu kondisi di mana granula atau butiran-butiran di dalam sitoplasma neutrofil terlihat lebih besar, kemudian lebih gelap, dan lebih kasar dari biasanya. Jadi gambar ini menunjukkan beberapa hapusan darah yang menunjukkan terjadi granulasi toksik di dalam sitoplasma dari neutrofil. Jadi hapusan darah ini diambil dari hapusan darah anjing. Jadi sitoplasma yang granulasi toksik ini kelihatan lebih gelap, kemudian berkabut, kemudian lebih kasar kalau kita bandingkan dengan granulasi dari neutrofil yang normal. Nah, kemudian makna klinis apa yang bisa kita dapatkan dari granulasi toksik pada neutrofil ini? Jadi kondisi seperti ini menunjukkan adanya tanda reaktivitas sistem kekebalan tubuh. Jadi ini bukan kelainan genetik. Jadi hal ini sering ditemukan bersama dengan vakuolisasi atau benda-benda inklusif pada neutrofil terutama pada kejadian-kejadian infeksi berat. Jadi granulasi toksik pada neutrofil adalah tanda bahwa tubuh sedang memproduksi lebih banyak neutrofil. Jadi kalau kita analogikan dengan sistem pertahanan, tubuh sedang memproduksi pasukan darurat untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu apabila terjadi infeksi atau kondisi-kondisi yang merangsang tubuh untuk melakukan pertahanan yang lebih kuat. Jadi makna klinisnya adalah kalau hal ini terjadi, maka ada indikasi terjadi infeksi berat di mana tubuh dengan sekuat tenaga untuk mengeluarkan neutrofil-neutrofil sebagai bentuk pertahanan tubuh baik hewan maupun manusia terhadap infeksi atau benda-benda yang bersifat patologis. Nah, kemudian selanjutnya masih terkait dengan kelainan morfologi, khususnya untuk limfosit. Jadi kalau yang tiga tadi adalah untuk neutrofil, hipersegmentasi, kemudian ada hiposegmentasi, kemudian ada granulasi toksik. Jadi tiga kelainan morfologi ini yang penting dicatat terkait dengan neutrofil. Karena kaitannya dengan limfosit, itu ada satu kelainan yang namanya limfosit reaktif, yang juga disebut kadang-kadang limfosit atipikal, adalah sel limfosit yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran sebagai respon terhadap infeksi, terutama infeksi virus. Jadi ini adalah beberapa gambar hapusan darah dari limfosit reaktif pada anjing. Jadi bisa dibandingkan antara limfosit reaktif dengan limfosit normal
pada anjing. Jadi ukurannya lebih besar, kemudian bentuknya tidak teratur, ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah limfosit reaktif. Dan ini lebih mengindikasikan kaitannya dengan infeksi virus. Jadi makna klinis yang bisa kita dapatkan dari keadaan di mana munculnya limfosit reaktif ini menunjukkan sistem imun sedang aktif merespon infeksi. Jadi hal ini juga bisa ditemukan pada pasca vaksinasi yang sifatnya lebih sementara. Jadi singkatnya bahwa limfosit reaktif adalah limfosit aktif yang berubah bentuk sebagai tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi atau ada antigen-antigen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi itu makna klinis dari munculnya limfosit reaktif di dalam tubuh melalui pemeriksaan hapusan darah dari darah tepi. Nah, kemudian kelainan morfologi lain daripada limfosit adalah limfoblas. Jadi seperti tadi saya sampaikan, istilah blast adalah munculnya sel-sel darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih yang belum matang sempurna, sudah dikeluarkan ke dalam sistem peredaran darah tepi. Jadi limfoblas ini sebenarnya adalah sel awal atau sel prekursor dari limfosit yang seharusnya mereka itu berada di dalam sumsum tulang. Ini adalah sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi limfoblas ini seharusnya hanya ditemukan di sumsum tulang, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu limfoblas ini bisa berada di dalam sistem peredaran darah tepi. Jadi di sini juga yang digambarkan adalah dari hapusan darah ini bisa dilihat di sana ada 2 neutrofil, kemudian juga ada 2 limfoblas dari anjing. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang normal, jauh lebih besar ukuran limfoblas dibandingkan dengan limfosit yang normal. Jadi ciri-ciri morfologi daripada limfoblas adalah ukurannya jauh lebih besar dibandingkan limfosit matang yang normal. Kemudian inti bulat besar, kemudian biasanya 1 sampai 2 anak inti ditemukan di dalam limfosit ini. Kemudian sitoplasmanya tipis, ya, yang bersifat juga basofilik. Jadi kalau di gambar ini jelas kelihatan sitoplasma dan warna basofilik. Nah, kemudian kalau kita lihat rasio inti sitoplasma itu sangat tinggi. Jadi hampir sebagian besar ruang sel darah putih ini diisi oleh inti daripada limfosit itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita bandingkan antara kondisi abnormal atau patologis ada munculnya limfoblas dibandingkan dengan keadaan normal, keberadaan daripada limfoblas ini sebenarnya hanya di sumsum tulang. Sedangkan dalam keadaan abnormal atau patologis muncul di darah tepi. Yaitu ini bisa digunakan sebagai tanda terjadinya leukemia, terutama leukemia limfoblastik akut. Jadi ini kenapa sel-sel darah putih limfosit yang seharusnya berada di sumsum tulang kemudian beredar di darah tepi. Tentu hal ini terjadi karena terjadi gangguan yang menyebabkan produksi dari limfosit yang berlebihan. Jadi limfoblas ini adalah sel muda dari limfosit yang sebenarnya adalah sebagai pendahulu limfosit, tetapi ditemukan di dalam peredaran darah tepi dalam jumlah yang banyak. Dan ini biasanya digunakan sebagai indikator atau tanda leukemia
limfoblastik, terutama yang bersifat akut. Jadi itu indikasi klinis dari kelainan morfologi limfosit dalam bentuk limfoblas yang yang ditemukan dalam sistem peredaran darah tepi. Nah, untuk selanjutnya ada kelainan-kelainan morfologi yang lain yang tidak hanya ditemukan pada neutrofil, tapi juga bisa ditemukan pada sel darah putih lainnya seperti pada eosinofil. Jadi benda-benda inklusi pada sel darah putih adalah struktur asing atau abnormal yang muncul di dalam sitoplasma leukosit. Dan ini biasanya sebagai respon terhadap infeksi, kemudian respon terhadap stres, kemudian kelainan-kelainan lain termasuk kelainan genetik. Jadi infeksi itu bisa disebabkan oleh bakteri, kemudian bisa juga disebabkan oleh virus. Nah, benda-benda inklusi ini juga dapat berupa zat yang terakumulasi di dalam sel darah putih sebagai hasil dari proses metabolik atau penyakit-penyakit tertentu, atau sebagai hasil dari proses fagositosis yang dilakukan oleh sel darah putih terhadap agen penyakit maupun benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, baik itu tubuh hewan maupun tubuh manusia. Nah, jenis-jenis benda-benda inklusi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena ada vakuola, kemudian juga bisa agen-agen penyakit tertentu yang bisa ditemukan di dalam sel darah putih. Nah, kemudian salah satu misalnya benda inklusi yang bisa ditemukan di dalam sel darah putih adalah parasit, yaitu misalnya hepatozoon pada anjing. Jadi di sini bisa jelas dilihat neutrofil atau eosinofil yang terinfeksi atau terinvestasi oleh parasit hepatozoon. Jadi hepatozoon ini adalah parasit protozoa yang dapat menginfeksi anjing, kemudian muncul sebagai benda inklusi di dalam leukosit. Jadi khususnya di neutrofil. Kemudian dapat juga ditemukan pada eosinofil maupun pada monosit. Dan ini adalah salah satu penyakit parasit yang disebabkan oleh yang ditularkan melalui gigitan serangga tertentu. Nah, salah satu metode yang paling akurat untuk mendeteksi keberadaan benda-benda inklusi dalam bentuk parasit adalah melalui pemeriksaan hapusan darah. Nah, tetapi dengan berkembangnya metode diagnosis berbasis biologi molekuler maupun berbasis imunologi, banyak uji-uji diagnostik yang dikembangkan baik melalui uji serologi maupun melalui pemeriksaan DNA dari parasit tersebut dengan menggunakan metode PCR. Jadi ini adalah salah satu benda inklusi yang ditemukan di dalam sel darah putih, terutama neutrofil maupun monosit yang disebabkan oleh infeksi parasit. Nah, selain parasit juga ada rickettsia atau Ehrlichia canis yang ditemukan di dalam sitoplasma dari sel darah putih. Jadi tanda panah ini menunjukkan adanya sekumpulan dari Ehrlichia canis atau Ehrlichia spesies lainnya yang menginfeksi sel darah putih dari anjing. Jadi
Ini merupakan agen patogen atau bakteri patogen yang termasuk dalam kelompok Rickettsia yang dapat menginfeksi anjing dan menyebabkan penyakit yang dikenal dengan ehrlichiosis pada anjing. Jadi pada saat Ehrlichia canis itu menginfeksi anjing, kemudian agen penyakit ini masuk ke dalam sel-sel darah putih atau leukosit, khususnya monosit dan granulosit lainnya, dan ini berkembang di dalam sel darah putih, baik di dalam sel tersebut maupun di sitoplasma. Jadi proses ini dapat menyebabkan munculnya benda-benda inklusi pada leukosit, yaitu struktur atau partikel yang terlihat sebagai benda-benda padat yang sebenarnya adalah merupakan gabungan dari sekelompok Rickettsia yang berada di dalam sitoplasma dari sel darah putih tersebut. Jadi tentu metode yang paling akurat untuk mendiagnosis keberadaan daripada sel benda-benda inklusi ini adalah melalui pemeriksaan hapusan darah, yaitu dengan pemeriksaan mikroskopis. Dan tentu kalau kita melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan mikroskopis, terutama dalam jumlah sampel yang banyak, ini memerlukan waktu dan teknis tertentu untuk mendiagnosis penyakit ini. Jadi oleh karena itu lagi-lagi dikembangkan adalah uji serologis yang berbasis imunologis, kemudian uji yang berbasis dengan deteksi DNA dari bakteri atau Rickettsia tersebut. Jadi benda-benda inklusi ini dapat disebabkan oleh infeksi parasit, kemudian infeksi Rickettsia, dan juga banyak parasit-parasit lain yang bisa yang dapat dikategorikan sebagai benda-benda inklusi yang bisa ditemukan di dalam sel darah putih. Nah, kemudian ini adalah gambar neutrofil dengan bakteri yang terfagositosis pada anjing. Jadi artinya pada kondisi di mana neutrofil menelan dan menghancurkan bakteri yang masuk ke dalam sel darah putih atau masuk ke dalam tubuh anjing sebagai bagian dari respon tubuh terhadap agen penyakit tersebut. Nah, kemudian neutrofil yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan infeksi tersebut. Jadi ini bekas-bekas reaksi fagositosis dari neutrofil yang menyisakan dalam bentuk tanda-tanda adanya benda inklusi di dalam sel darah putih. Jadi fagositosis ini tadi saya kira sudah dipahami secara baik, adalah proses di mana sel-sel seperti neutrofil, kemudian monosit, memakan atau menelan partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh, yang kemudian difagositosis oleh neutrofil, baik itu bakteri, virus, atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi pada anjing yang mengalami infeksi bakteri misalnya, seperti infeksi kulit, kemudian saluran pernapasan atau saluran kemih, selanjutnya neutrofil dapat terlihat membawa bakteri yang masuk ke dalam tubuh yang terfagositosis. Nah, ketika sampel darah kita periksa, maka sisa-sisa fagositosis ini akan muncul sebagai benda-benda inklusi di dalam sel darah putih. Dan tentu terkait dengan pemeriksaan secara mikroskopis terkait dengan benda-benda inklusi yang ada di dalam sel darah putih ini memerlukan pengalaman, kemudian memerlukan keterampilan, kemudian yang paling penting yang diperlukan adalah kualitas hapusan darah yang dibuat.
Jadi oleh karena itu pada saat praktikum nanti tolong diperhatikan, kemudian dilakukan sebanyak-banyaknya bagaimana menghasilkan hapusan darah yang berkualitas sehingga dalam identifikasi terutama kelainan morfologi dari leukosit bisa Anda lakukan dengan baik. Tapi kalau kualitas hapusannya kurang bagus tentu ini yang akan menyulitkan pemeriksaan kelainan-kelainan dari leukosit, terutama misalnya terkait dengan kelainan morfologi, apakah itu terjadi segmentasi, kemudian ada hiposegmentasi, kemudian adanya benda-benda inklusi, kemudian adanya kelainan dari limfosit dalam bentuk limfosit reaktif, kemudian limfoblas di dalam hapusan darah itu. Jadi kuncinya kalau ingin mendapatkan pengalaman yang baik untuk membedakan kelainan-kelainan morfologi dari sel darah tidak hanya leukosit, maka diperlukan kualitas hapusan yang bagus. Jadi kualitas hapusan kemudian juga kualitas pewarnaan dari leukosit itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke gangguan umum dari leukosit. Manfaat klinis apa yang kita dapatkan dari kita mengetahui atau mengidentifikasi perubahan-perubahan leukosit di dalam tubuh, terutama melalui pemeriksaan darah tepi. Jadi dengan pemeriksaan perubahan profil leukosit atau sel darah putih dalam tubuh dapat memberikan berbagai manfaat klinis yang sangat penting dalam mendiagnosis, kemudian pemantauan, kemudian juga penanganan dari berbagai kondisi atau penyakit-penyakit tertentu. Karena leukosit di sini berperan utama dalam sistem kekebalan tubuh dan perubahan jumlah atau jenis leukosit dapat menunjukkan adanya gangguan atau kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit tertentu yang muncul di dalam tubuh. Jadi perannya jelas sekali di sini, manfaat-manfaat klinis apa yang bisa kita dapatkan dari perubahan-perubahan leukosit yang bisa kita amati. Jadi yang pertama tentu terkait dengan diagnosis suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit infeksi. Kemudian juga kita dapat melakukan penilaian terkait dengan proses peradangan. Kemudian tentu karena ini kaitannya dengan perubahan sel darah, terutama sel darah putih, kita bisa mengetahui atau merupakan indikasi terjadinya gangguan hematologi, terutama gangguan hematopoiesis, baik itu dalam proses pembentukan, kemudian proses diferensiasi maupun dalam proses pematangan. Kemudian juga kita bisa gunakan sebagai identifikasi dari reaksi alergi atau hipersensitivitas. Jadi minggu lalu sudah disampaikan sel-sel darah putih apa yang lebih dominan kalau terjadi reaksi alergi. Jadi secara umum manfaat klinis dari perubahan leukosit yang kita ketahui adalah mendeteksi keberadaan penyakit infeksi, kemudian menentukan prognose, kemudian monitor atau evaluasi penanganan terhadap penyakit-penyakit tertentu, dan tentu ini bisa dilihat dari pergeseran populasi neutrofil di dalam peredaran darah tepi. Jadi diingat kembali apa yang dimaksud dengan shift to the left, kemudian apa yang dimaksud dengan shift to the right. Jadi apa artinya kalau neutrofil muda banyak terdistribusi di sistem peredaran darah tepi, kemudian apa artinya kalau neutrofil muda itu berkurang di dalam
sistem peredaran darah tepi. Kemudian juga bisa digunakan untuk mendeteksi adanya hematopoietik neoplasias terkait dengan gangguan-gangguan hematopoiesis. Juga sering digunakan untuk mengetahui atau memantau kondisi kanker atau terapi kanker. Jadi ini bisa dilihat juga dari perubahan-perubahan yang ada di dalam profil leukosit yang kita periksa melalui pemeriksaan sel darah tepi. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat klinis yang bisa kita dapatkan dari perubahan-perubahan leukosit yang kita amati di dalam pemeriksaan sel darah putih, termasuk juga bagaimana kita bisa mengetahui dengan adanya perubahan leukosit bahwa kita tahu bahwa terjadi kelainan di dalam sumsum tulang, baik dalam produksi, kemudian proses diferensiasi maupun pematangan. Jadi terkait dengan hal ini, bahwa pemeriksaan perubahan profil leukosit memberikan informasi penting mengenai status kekebalan tubuh dan status kesehatan tubuh hewan maupun manusia. Jadi memungkinkan diagnosis lebih cepat dan penanganan yang lebih tepat daripada kita tidak memiliki informasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam leukosit. Jadi perubahan dalam jumlah atau jenis leukosit dapat memberikan indikasi tentang adanya infeksi, kemudian peradangan, kemudian gangguan hematologi atau respon tubuh terhadap penanganan atau pengobatan dengan obat-obatan tertentu. Jadi saya kira banyak sekali manfaat klinis yang bisa kita dapatkan. Kenapa kita perlu mengetahui perubahan-perubahan leukosit, baik perubahan atau baik kelainan jumlah maupun kelainan bentuk atau kelainan morfologi dari leukosit. Nah, dibalik dari manfaat klinis yang kita dapatkan dari pemeriksaan kelainan-kelainan leukosit atau evaluasi kelainan-kelainan leukosit baik jumlah maupun bentuk leukosit, dalam hal ini banyak kekurangan atau keterbatasan dari manfaat klinis dari evaluasi kelainan-kelainan leukosit ini. Yang pertama, tidak dapat menentukan agen penyakit. Jadi artinya hasil evaluasi ini tidak menentukan secara spesifik apa penyebab dari penyakit tersebut. Jadi meskipun perubahan jumlah atau jenis leukosit dapat menunjukkan adanya infeksi atau peradangan, tetapi pemeriksaan ini belum memberikan nilai yang spesifik untuk menentukan apa sebenarnya penyebab atau agen penyakit dari penyakit tersebut. Misalnya, kalau terjadi peningkatan neutrofil, bisa terjadi pada banyak kondisi infeksi bakteri. Tetapi ini tidak memberikan informasi tentang jenis bakteri apa yang infeksi tubuh tersebut. Jadi oleh karena itu diperlukan diagnosa lanjutan untuk menentukan penyebab dari penyakit tersebut. Kemudian tidak dapat menentukan lokasi peradangan. Jadi kita hanya bisa mengindikasi ini terjadi proses peradangan, kemudian ini
terjadi proses peradangan berat, peradangan ringan, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak bisa menentukan di mana peradangan itu terjadi. Nah, kemudian tidak dapat mengidentifikasi juga peradangan, jadi ringan, sedang, atau berat. Kemudian infeksi umum atau infeksi lokal, jadi di sini tidak bisa ditentukan dengan melihat hanya melalui indikasi perubahan dari leukosit itu. Dan juga dengan evaluasi dan gangguan leukosit ini sangat tergantung dari kondisi klinis yang lain. Jadi hasil pemeriksaan profil leukosit perlu dipertimbangkan bersama dengan gejala klinis pasien dan hasil tes yang lainnya. Jadi tidak dapat berdiri sendiri. Jadi jika interpretasi dilakukan hanya berdasarkan profil leukosit, bisa saja mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat atau diagnosa yang tidak akurat. Jadi jelas tadi, jadi penyebabnya kita tidak dapat ini. Kemudian sensitivitas dan spesifitas yang sangat terbatas. Jadi sensitivitas adalah kemampuan yang bisa mendeteksi keberadaan penyakit tertentu atau kemampuan untuk mengukur bahwa penyakit ini adalah disebabkan oleh penyakit tertentu. Jadi evaluasi dari gangguan leukosit ini belum memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Jadi saya kira ini adalah beberapa keterbatasan dari evaluasi gangguan leukosit terkait dengan diagnose penyakit-penyakit tertentu di dalam tubuh. Jadi kesimpulannya bahwa pemeriksaan profil leukosit ini memiliki banyak manfaat, kemudian terutama dalam mendeteksi dan memantau infeksi, peradangan, dan gangguan hematologi. Namun keterbatasannya juga cukup banyak, terutama terkait dengan menentukan agennya, menentukan lokasi, kemudian juga memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang masih sangat terbatas. Jadi ini kaitannya dengan manfaat dan keterbatasan dari evaluasi dan evaluasi gangguan leukosit di dalam tubuh. Nah, kemudian kita masuk sekarang terkait dengan apa sih penyebab dari kelainan-kelainan dari profil leukosit di dalam tubuh, baik kelainan jumlah maupun kelainan morfologi leukosit. Jadi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada penyebab akibat infeksi, kemudian juga penyebab akibat non-infeksi. Jadi seperti kita ketahui bahwa leukosit ini berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, sehingga perubahan jumlah atau komposisinya dapat menunjukkan adanya gangguan di dalam tubuh, baik itu bersifat infeksi maupun non-infeksi. Nah, yang non-infeksi yang umum terjadi adalah akibat induksi daripada epinefrin, kemudian induksi glukokortikoid, kemudian ada respon regenerasi sel darah merah, kemudian akibat dari leukemia. Sedangkan yang infeksi itu adalah respon tubuh terhadap peradangan atau inflamasi, kemudian reaksi leukomed, kemudian leukopenia. Jadi dua hal ini, baik infeksi maupun non-infeksi yang menyebabkan perubahan
dari nilai-nilai leukosit, baik itu jumlah maupun morfologi dari leukosit. Nah, coba kita sekarang pelajari satu persatu. Kalau terjadi induksi oleh epinefrin, itu disebabkan oleh faktor aktivitas fisiologi, kemudian juga ditandai dengan beberapa indikator, misalnya terjadinya leukositosis, kemudian neutrofilia yang tidak disertai dengan left to the shape, kemudian ada limfositosis dengan lebih banyak ditemukan limfositosis pada anjing. Jadi induksi epinefrin terhadap perubahan leukosit atau sel darah putih adalah satu fenomena yang terjadi ketika tubuh merespon aktivitas tertentu seperti stres atau situasi yang memerlukan peningkatan kemampuan untuk melawan ancaman, kemudian seperti infeksi, cedera, dan lain sebagainya. Beberapa pengaruh daripada epinefrin terhadap leukosit antara lain adalah peningkatan jumlah dari leukosit, yaitu leukositosis, di mana jumlahnya di antara 15 sampai 25 kali 10 pangkat 9 per liter. Jadi terjadi leukositosis. Kemudian juga neutrofilia. Jadi tentu kalau terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka orientasi kita kalau tidak terjadi peningkatan neutrofil, juga terjadi peningkatan limfosit, karena komposisi tertinggi dari sel darah putih yang ada di dalam tubuh adalah neutrofil dan limfosit. Kemudian yang disebabkan oleh induksi glukokortikoid. Jadi induksi glukokortikoid ini juga mempengaruhi perubahan leukosit di dalam tubuh. Jadi ini lebih banyak berhubungan dengan bagaimana hormon glukokortikoid, terutama kortisol mempengaruhi distribusi, kemudian jumlah dan fungsi dari sel darah putih di dalam tubuh. Jadi glukokortikoid ini adalah hormon steroid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dan memiliki banyak peran di dalam tubuh. Salah satunya adalah pengaturan respon tubuh terhadap stres dan peradangan. Jadi tentu kalau terjadi stres, kemudian terjadi peradangan, maka terjadi induksi dari glukokortikoid. Nah, tentu induksi glukokortikoid ini memiliki efek pada jumlah sel darah putih, jadi ditandai juga dengan leukositosis, kemudian juga ditandai dengan neutrofilia tanpa disertai dengan left to the shape, jadi tanpa disertai dengan jumlah sel-sel neutrofil muda yang banyak beredar di dalam sel darah tepi. Kemudian diikuti juga dengan penurunan limfosit dan eosinofil. Jadi di sini perbedaan antara induksi epinefrin dengan induksi glukokortikoid. Jadi ini adalah dua faktor hormonal yang mempengaruhi profil dari sel darah putih. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan respon regeneratif sel darah merah. Jadi kelainan atau perubahan sel darah putih juga merupakan
respon regeneratif dari sel darah merah. Dan ini terjadi karena proses pembentukannya itu sama-sama di dalam sumsum tulang. Dan tentu ini ada keterkaitan satu sama lain antara sel darah putih dengan sel darah merah. Jadi hal ini merujuk pada satu proses pembentukan dan pematangan dari sel darah merah yang terjadi ketika tubuh membutuhkan lebih banyak eritrosit untuk menggantikan sel darah merah yang hilang atau rusak. Jadi barangkali sudah dijelaskan oleh Prof. Sadre terkait dengan jenis-jenis anemia. Ada anemia yang regeneratif, kemudian ada anemia yang non-regeneratif. Nah, anemia yang regeneratif ini biasanya diikuti juga oleh peningkatan sel-sel darah putih seperti neutrofil, terutama ditunjukkan dengan kecenderungan munculnya neutrofil-neutrofil muda. Kemudian dan juga karena ini sama-sama dibentuk di sumsum tulang, anemia regeneratif ini juga kadang-kadang diikuti dengan peningkatan jumlah trombosit. Jadi masih ada keterkaitan perubahan leukosit, perubahan eritrosit, dan perubahan trombosit. Karena proses dan kejadiannya itu sama-sama melibatkan sumsum tulang sebagai tempat pembentukan, kemudian tempat diferensiasi, kemudian tempat pematangan dari ketiga sel darah tersebut, baik sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit. Nah, kemudian yang non-inflamatori adalah leukemia. Jadi leukemia adalah kanker darah, jadi yang umum diketahui oleh masyarakat umum sebagai kanker darah yang terjadi akibat dari produksi abnormal dari sel darah putih yang tidak terkendali. Jadi terjadi produksi sel darah putih yang berlebihan akibat dari penyakit kanker. Dan ini tentu terjadi peningkatan yang berlebihan di dalam sumsum tulang. Jadi sel-sel darah putih yang abnormal ini tidak berfungsi secara normal, tetapi jumlahnya cukup tinggi. Dan ini mengganggu produksi sel darah lainnya, seperti sel darah merah maupun trombosit. Jadi artinya begini, sumsum tulang ini tugasnya adalah memproduksi sel darah, baik sel darah putih, sel darah merah maupun trombosit. Kalau terjadi produksi yang berlebihan oleh salah satu sel darah tertentu, tentu ini membutuhkan zat-zat membentuk darah yang berlebihan, sehingga terjadi kompetisi antara pembentukan sel darah putih, sel darah merah maupun trombosit. Jadi kalau terjadi pembentukan sel darah putih yang berlebihan pada kanker darah seperti leukemia, maka yang terganggu adalah pembentukan sel darah merah dan trombosit. Tentu kondisi ini akan mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Jadi itulah apa namanya mekanisme dampak dari gangguan pembentukan dari salah satu sel darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih maupun sel pembeku darah atau trombosit. Jadi ini kaitannya dengan leukemia. Kemudian selanjutnya terkait dengan reaksi leukemoid pada anjing. Jadi ini adalah
salah satu contoh dari gangguan umum dari sel darah putih, jadi reaksi leukemoid pada anjing, yaitu terjadi peningkatan ekstrim jumlah leukosit atau sel darah putih yang sangat signifikan. Jadi jumlah leukosit yang sangat signifikan yang ditemukan di dalam sistem peredaran darah tepi anjing. Ini disebut dengan reaksi leukemoid. Jadi reaksi leukemoid ini adalah merupakan leukositosis berat. Jadi peningkatan jumlah leukosit yang sangat signifikan. Tetapi kondisi ini tidak disebabkan oleh faktor kanker atau neoplastik, jadi bukan kanker darah, tetapi pada kondisi tertentu terjadi peningkatan jumlah leukosit yang sangat signifikan. Nah, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan kejadian seperti ini sering ditemukan pada kasus infeksi bakteri yang berat, misalnya pada abses berat, kemudian pada biometra, itu sering ditemukan reaksi leukemoid, yaitu satu reaksi terjadinya peningkatan jumlah leukosit yang sangat signifikan, tetapi bukan disebabkan karena kanker. Jadi itulah yang disebut dengan reaksi leukemoid. Jadi di sini harus jelas dibedakan bagaimana kita bisa membedakan antara reaksi leukemoid dengan leukemia. Kalau leukemoid ini adalah peningkatan jumlah leukosit yang tidak disebabkan oleh kanker, sedangkan leukemia adalah peningkatan jumlah leukosit yang disebabkan oleh kanker. Nah, kemudian perjalanan penyakitnya kalau yang reaksi leukemoid ini bersifat sementara, kembali normal apabila sudah terjadi proses penyembuhan dan ditangani. Sedangkan yang leukemia ini bersifat kronis dan progresif. Nah, kemudian kalau kita lihat di limfositnya yang berada di dalam sel sistem peredaran darah tepi ini, kalau yang reaksi leukemoid tidak ada atau sedikit ditemukan limfoblas. Sedangkan kalau yang leukemia itu banyak ditemukan limfoblas. Jadi limfoblas adalah limfosit dengan ukuran yang lebih besar. Jadi itu secara garis besar untuk membedakan antara reaksi leukemoid dengan leukemia. Nah, kalau kita lihat dari beberapa spesies antara anjing, kucing, kemudian kuda, kemudian sapi, ini ada beberapa beberapa derajat respon dari berbagai spesies terhadap perubahan daripada leukosit. Jadi tabel ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terjadi leukosit yang bersifat ringan, kemudian sedang maupun berat. Jadi untuk hewan-hewan yang lainnya tentu kita bisa melihat membuat tabel yang lebih banyak terkait untuk bagaimana kita mengklasifikasikan respon tubuh terkait dengan gangguan-gangguan sel darah putih. Kemudian ini adalah respon leukosit pada anjing dan kucing terkait dengan beberapa kondisi. Kalau terjadi induksi epinefrin, sel darah putihnya secara keseluruhan atau terjadinya peningkatan atau penurunan keseluruhan, misalnya
induksi epinefrin, kemudian glukokortikoid, kemudian infeksi akut, kemudian infeksi kronis atau infeksi yang sangat berat, ini bisa dibedakan bagaimana terjadi perubahan jumlah sel darahnya, kemudian bagaimana distribusi neutrofil yang matang atau segmented, kemudian bagaimana distribusi band atau neutrofil yang masih muda, kemudian bagaimana distribusi limfosit. Jadi tabel ini bisa membedakan antara induksi epinefrin, kemudian glukokortikoid, inflamasi akut, kemudian inflamasi sedang kronis dan infeksi yang berat. Jadi melalui tabel ini kita bisa mengetahui apakah ini terjadi induksi epinefrin atau induksi glukokortikoid. Jadi saya kira itu secara singkat terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit. Jadi intinya evaluasi dan gangguan leukosit yang harus dipahami yang pertama adalah bagaimana proses pembentukan dari leukosit itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa fungsi dari masing-masing jenis leukosit, baik yang bersifat granulosit maupun yang non-granulosit. Kemudian yang selanjutnya adalah apa interpretasi klinis dari kelainan-kelainan sel darah putih, baik itu peningkat kelainan jumlah maupun kelainan morfologi dari leukosit ini. Jadi pentingnya kita mengevaluasi profil leukosit atau mengetahui gangguan-gangguan leukosit ini untuk melihat adanya indikasi kelainan-kelainan yang ada di dalam tubuh yang mempengaruhi produksi, kemudian diferensiasi dan pematangan dari jenis-jenis leukosit tersebut. Kemudian ini adalah diagnosa awal yang bisa membantu untuk melakukan diagnosa definitif untuk menentukan jenis penyebab penyakitnya, kemudian lokasi penyakitnya, kemudian tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Dan sekali lagi, barangkali sudah dijelaskan secara detail oleh Prof. Satri bahwa pemeriksaan laboratorium melalui pemeriksaan patologi klinik tidak menentukan diagnosis, tetapi membantu untuk mendukung penetapan diagnosis penyakit-penyakit tertentu. Tetapi ini memberikan informasi dan indikasi awal terkait kondisi-kondisi yang terjadi di dalam tubuh hewan maupun di dalam tubuh manusia. Oke, saya kira demikian secara singkat dan umum terkait dengan kelainan atau gangguan leukosit. Nah, secara detail saya kira dapat diperdalam baik melalui textbook yang dimiliki, kemudian melalui artikel-artikel yang bisa dibaca lebih lanjut terkait dengan yang pertama, penyakit-penyakit tertentu yang memiliki kelainan spesifik terkait dengan gangguan leukosit maupun gangguan sel darah lainnya. Saya kira demikian dari materi evaluasi dan gangguan leukosit. Sehingga tinggal satu kali pertemuan terkait dengan evaluasi dan gangguan trombosit. Oke. Terima kasih untuk partisipasi sore ini, sore sampai malam. Cukup? Cukup, Prof. Oke, terima kasih. Sampai minggu depan.
nanti kita sepakati lagi jam berapa bisa kita mulai. Jadi mohon maaf, ini jadwalnya tergeser ke sore, kebetulan dari pagi sampai siang saya ada kegiatan yang harus diikuti, dan terima kasih atas pergeseran waktu dari pagi ke sore. Terima kasih sekali lagi, selamat sore menjelang malam.